Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik, anak-anakku sekalian di kelas 4A, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sekalian tetap berada dalam keadaan sehat dan tetap berada di lindungan Allah SWT. Baik teman-teman di kelas 4A, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar secara daring di tema 6 subtema 3 Mupel Bahasa Indonesia, ya, Mupel Bahasa Indonesia. Nah, ya silakan nanti teman-teman selain memahami atau menyimak materi yang akan Ustadz sampaikan melalui video ini, teman-teman juga bisa menyimak atau membuka di buku jilid 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di puisi, yaitu mengenal deklamasi puisi. Deklamasi adalah salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Deklamasi kita lakukan dengan menghafalkan dan memahami isi puisi yang akan dibacakan. Dengan demikian, deklamasi yang kita lakukan dapat dinikmati oleh pendengar. Saat berdeklamasi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Antara lain, yang pertama adalah lafal. Apa itu lafal? Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Contohnya kata izin, ya. Izin diucapkan izin, bukan izin, ya, tapi izin bukan izin. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Jadi naik turunnya pengucapan bunyi bahasa. Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat. Ada 3 macam, yaitu intonasi naik turun, ya. 3, jeda, yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat, ya. Jeda akan membuat puisi enak didengar dan mudah dipahami. 4, ekspresi, yaitu raut wajah dan gerak tubuh yang menunjukkan perasaan pembaca puisi. Oke, selanjutnya adalah menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Ada tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi, ya. Jadi kita harus membaca puisi dengan suara lantang dan jelas agar isi puisi dapat tersampaikan ke pendengar. Nah, ketika kita membaca puisi, biasanya kita memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Jadi ada jeda. Waktu untuk mengambil nafas itulah yang disebut jeda, ya. Selanjutnya adalah di sini ada beberapa tanda jeda saat membaca puisi, ya. Jadi ada 3 tanda jeda. Yang pertama adalah tanda garis miring 1, ya. Nah, artinya apa? Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti sesaat untuk bernafas. Jadi saat untuk bernafas. Fungsinya ini hampir sama dengan tanda koma, ya, hanya sesaat saja. Kemudian yang kedua adalah tanda garis miring 2. Tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti agak lama, ya, agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Kemudian yang ketiga adalah tanda garis miring 3, yaitu tanda baca ini memiliki arti untuk berhenti lama sekali. Jadi berhentinya lama sekali. Fungsi tanda jeda ini digunakan biasanya di akhir puisi, ya, di akhir puisi atau bisa jadi di bait juga bisa. Baik, perhatikan puisi berikut ini. Penjaga alamku, karya Dekaritas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu, hujan dan panas adalah penolongmu, air sungai adalah kehidupanmu, alammu adalah ibumu.
maka engkau menjaganya, maka engkau memeliharanya, maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, puisi ini adalah karya Dekaritas yang diambil dari sumber buku siswa kelas 4 tema 6. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Baik, saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan agar pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Ya, ketika mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Ya, karena memang tanpa teks harus dengan disertai gerak dan tanpa. Selanjutnya adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik. Yang pertama adalah memahami isi puisi. Yang kedua adalah memberikan tanda jeda yang sesuai. Yang ketiga adalah memperhatikan intonasi, ya, tinggi rendah nada, kemudian tempo, ya, ini cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Kemudian yang ketiga adalah irama. Irama itu panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi, serta pelafalan. Pelafalan itu artinya adalah cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Yang keempat adalah memperhatikan mimik, ya, atau ekspresi misalnya. Kemudian selanjutnya adalah penekanan saat mendeklamasikan puisi. Ya, ini penekanannya. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Baik, selanjutnya nih, perhatikan penekanan pada bait puisi ini. Nah, di sini ada tanda warna merah. Nah, ini adalah kalimat ini adalah merupakan kalimat penekanan pada bait puisi. Fungsinya makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Baik, simak ya. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Kemudian mendeklamasikan puisi. Baik, kita mengingat kembali langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Jadi tadi sudah Ustadz sampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat mendeklamasikan puisi, mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik, ya, mimik atau ekspresi, ya. Jadi hal tersebut perlu kita perhatikan agar pendengar dapat mengerti dengan puisi yang, ya, kamu deklamasikan. Mendeklamasikan puisi karya pribadi. Baik, salah satu langkah mendeklamasikan puisi adalah memahami isi puisi. Memahami puisi dilakukan dengan cara membaca puisi dengan seksama dan memaknai setiap larik dan bait puisi. Jadi, kemudian memaknai puisi sebelum mendeklamasikannya tidak hanya dilakukan pada puisi orang lain. Kamu juga dapat memaknai terlebih dahulu puisi yang kamu buat sebelum mendeklamasikannya. Jadi perlu dimaknai dulu sebelum deklamasi. Hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Yang pertama adalah sapalah penonton sebelum memulai deklamasi puisi. Nah, ini biasanya isinya adalah salam. Kemudian yang kedua adalah sebutkan judul dan nama pengarang puisi yang dideklamasikan, termasuk puisi karya pribadi. Yang ketiga adalah jangan menundukkan kepala saat mendeklamasikan puisi agar ekspresimu dapat dilihat. Ya, dapat
terlihat ya, jadi tidak boleh menundukkan kepala. Kemudian yang selanjutnya adalah bacakan puisi dengan lafal yang jelas dan tidak terlalu cepat agar penonton dapat memahami makna puisi yang dideklamasikan ya, lafalnya harus jelas. Kemudian yang kelima adalah bacakan puisi sesuai dengan suasana yang digambarkan dalam puisi tersebut, misalnya sedih, senang, atau semangat. Jadi harus disesuaikan dengan temanya ya. Kemudian yang keenam adalah puisi yang dideklamasikan sebaiknya dihafalkan sehingga tidak perlu membawa teks ya. Namanya deklamasikan puisi ya tanpa teks gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ucapan salam penutup kepada penonton setelah penampilan deklamasi puisi selesai ya. Ucapan salam penutup. Kemudian mendeklamasikan puisi teman. Nah, sebelum mendeklamasikan puisi ya, puisi temanmu ya, teman kalian, maka yang harus dilakukan adalah bacalah puisi milik temanmu dan pahami maknanya. Jadi kita harus membaca puisinya terlebih dahulu dan dipahami ya. Kemudian berlatihlah melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas ya. Setelah kita memahami, kemudian kita berlatih melafalkan setiap lirik dengan benar dan jelas. Tentukan gerakan-gerakan yang akan digunakan saat mendeklamasikan puisi ya, ada gerakan-gerakannya. Kemudian saat mendeklamasikan puisi temanmu harus dilakukan yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama adalah sapalah penonton dengan memperkenalkan diri ya. Kemudian melafalkan puisi dengan suara yang jelas dan gerakan tubuh yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah tegakkan tubuh dan bacalah dengan penuh percaya diri ya, jangan menunduk. Kemudian setelah mendeklamasikan puisi, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah ucapkan terima kasih ke penonton. Kemudian tutuplah deklamasi dengan percaya diri ya, biasanya dengan penutupan dengan ucapan salam gitu ya. Ya baik, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan Ngupel Bahasa Indonesia ini tentang mendeklamasikan puisi bisa teman-teman pahami. Silakan untuk lebih jelasnya lagi nanti teman-teman kelas 4A bisa membuka ya, selain belajar dari video ini kalian bisa membuka di buku pena ya, di subtema 3 tema 6 subtema 3. Kemudian untuk lebih mendalami materinya silakan teman-teman bisa melatih mengerjakan latihan soal subtema 3 muatan Bahasa Indonesia KD 3.6 di halaman 80 gitu. Baik, nanti ketika sudah selesai mengerjakan silakan bisa difoto dan dikirimkan ke Ustadz Arif. Baik, demikian yang bisa Ustadz sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Pesan Ustadz tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.